Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Alamuddin Al-Zulfi, NIM 1905 12 14 021 dari kelas SI 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Adapun standarisasinya yaitu tentang OSI layer dan TCP/IP layer. Kemudian kita masuk terlebih dahulu ke OSI layer. Apa sih yang dimaksud dengan OSI layer? Jadi, Open System Interconnection atau OSI layer adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Fungsi dari layer OSI ini adalah mengupayakan membuat sistem jaringan komputer yang menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda, sehingga memudahkan perangkat dari vendor yang berbeda bisa berkomunikasi. Berikut merupakan model dari OSI layer. Terdapat 7 layer. Layer 7 yaitu application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain sebagainya. Layer 6, Presentation Layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini, data akan dienkripsi atau dideskripsi. Layer 5, Session Layer. Session Layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol Name Recognition, NFS, dan SMB. Transport Layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data. Misalnya, protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Layer 3 yaitu Network Layer. Network Layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch di layer 3. Layer 2, Data Link Layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dengan lapisan Media Access Control atau MAC. Layer 1 yaitu Physical Layer. Layer Physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Untuk model TCP/IP, kurang lebih penjelasannya sama seperti layer-layer yang ada di OSI. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu yang pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer, yaitu application layer. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fiskal dimodelkan dalam 2 layer,
yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Kemudian yang terakhir, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Contohnya seperti proses pengiriman data melewati tiap layer. Kita ibaratkan seperti proses dalam mengirim surat. Isi surat adalah data yang akan kita kirim, yaitu menentukan layer 7 sampai 5. Kemudian sesuai standar pengiriman, isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop. Ini terjadi pada layer keempat. Agar surat kita bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa pengirim surat tadi. Ini bekerja pada layar ketiga. Selanjutnya surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirimkan surat ke kita tadi. Ini terjadi di layer 2 dan 1. Kemudian ada protokol yang bekerja pada layer OSI, yaitu untuk layer application ada HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, DHCP, dan lain sebagainya. Layer presentation ada Telnet, SMTP, dan SNMP. Pada layer session ada NetBIOS, NetBUI, SPDU, dan PAP. Layer transport ada TCP dan UDP. Untuk layer network ada IP, ARP, ICMP, IGMP, dan RARP. Untuk data link ada PPP dan SLIP. Untuk physical tidak mempunyai protokol yang spesifik karena tugasnya hanya mengirimkan bit-bit data. Kemudian kita masuk ke pembahasan apa itu TCP dan UDP. TCP dan UDP adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat ke web server. Kemudian cara kerja TCP. TCP memberikan setiap paket data, nomor urut, dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Kemudian setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Sekarang pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Contohnya yaitu SUN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Sedangkan cara kerja UDP yaitu menyelesaikan pekerjaan yang sama tanpa membutuhkan tanda pengenal atau nomor urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Contoh dari UDP adalah FTP, SMTP, dan Telnet. Kemudian kita masuk ke pembahasan port UDP dan TCP. Port dan TCP UDP ini dibagi menjadi 3, yaitu ada well-known port, registered port, dynamically assigned port. Untuk well-known port pada awalnya hanya berkisar antara 0 sampai 255, tetapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 sampai 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu mempresentasikan layer jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Yang kedua yaitu registered port. Port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA, tetapi tidak dialokasikan secara permanen.
secara vendor dapat menggunakan port number yang sama. Untuk range dari registered port berkisar dari 1024 hingga 49151 dan beberapa port diantaranya adalah dynamically assigned port. Kemudian yang terakhir yaitu dynamically assigned port, merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dynamically assigned port berkisar dari 1024 hingga 65536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan, yang berarti bisa dimodifikasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.